Laki-laki itu identik dengan testosteron. Dan ya, testosteron itu buat sebagian orang masih juga identik dengan sekedar seks dan libido. Padahal bukan ya, Dok? Padahal bukan. Ketika testosteronnya udah mulai menurun, banyak hal yang dipengaruhin oleh testosteron. Sekarang ya, dengan lifestyle yang jelek, yang tadinya gambaran low testosteron itu dulu terjadi mungkin usia 60 ke atas, bisa terjadi di usia 40, early 40 udah bisa keluar. Testosteron itu ada salah satu hormon pada laki-laki yang melindungi kesejahteraan pembuluh darahnya. Obesitas, kalau low testosteron nggak kelar-kelar obesitasnya. Muscle turun, fat naik, visceral fat naik, metabolic disease, muaranya semuanya akhirnya ke satu titik, ke penyakit metabolik. Halo The Healthier, kali ini bersama Dr. Grace dari klinik Dr. House Broadcast The Lifestyle Clinic. I'm Reno, your host. Hi Dokter, how are you doing, Dokter? Oke, pokoknya. Oke, Dok. Sekarang kita memperingati Men's Health Month, artinya kesehatan laki-laki sedunia. Bulan ini nih, bulan Juni, Dok. Gitu, Padahal harus Dok. setiap bulan. Setiap hari, Dok. Setiap hari. Makanya aku mau nanya nih sama dokter, kenapa mesti ada Men's Health Month? Emang kenapa sih dengan laki-laki ini kurang perhatian sama kesehatan atau gimana, Dok? Ya sebenarnya coba deh kita lihat sekitar kita. Kebanyakan laki-laki itu, kebanyakan ya, walaupun mungkin sekarang sudah mulai juga ya, mulai memperhatikan kesehatan. Tapi yang lebih banyak adalah laki-laki yang mengabaikan kesehatan. Ya. Quote and quote, mengabaikan tuh bukan berarti hanya sekedar gue mau makan sehat gitu. Enggak hanya cuma sekedar, tapi total kesehatan secara keseluruhan, the whole body. Jadi judulnya broadcast kita sekarang adalah untuk mengencourage para laki-laki agar sadar sama kesehatan dirinya. Karena laki-laki itu kepala keluarga loh. Yes, dan Ya untuk kan? para healthier moms di sana supaya lebih care juga sama kesehatan suaminya atau anaknya yang laki-laki. Karena memang tentunya unsur yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oke, Dok. Aku mau nanya sama Dr. Grace sekarang. Concern Dr. Grace sendiri untuk kesehatan laki-laki sekarang lagi mau bicara yang mana nih? Sebenarnya kalau kita mau ngebahas tentang kesehatan, whole package kesehatan itu banyak banget ya. Cuman laki-laki itu kita ambil satu poin aja yang gampang nyangkut, yang gampang nyangkut ya. Laki-laki itu identik dengan testosteron. Yes. Ya, laki-laki itu identik dengan testosteron. Dan ya, testosteron itu buat sebagian orang masih juga identik dengan sekedar seks dan libido. Padahal bukan ya, Dok? Padahal bukan. Dia mempengaruhi ke unsur yang lain. Ya. Laki-laki itu ketika testosteronnya udah mulai menurun, banyak hal yang dipengaruhin oleh testosteron, nggak cuma sekedar seks dan libidonya aja. Pertama nih ya, suka yang paling gampang deh ya, kalau testosteronnya udah mulai turun ya, laki-laki yang tadinya let's say dia di kantor tegas ya, ngambil keputusan bisa kayaknya ya part of tegas ya, jadi ngambil keputusan tuh tek gitu kan, terus juga kayaknya clear thinking gitu, nggak ragu-ragu ya, nggak baperan, nggak gampang melo. Tapi begitu testosteronnya udah mulai low, mulai kok mau ngambil keputusan ragu-ragu, gampang baper, berarti mempengaruhi moody, psikologis, mood ya. Jadi laki-laki kalau yang tadinya moodnya laki-laki yang testosteronnya optimal ya, itu calm, tenang, nggak mudah marah, tegas, ngambil keputusan juga kayaknya, makanya suka gitu. Coba kalau pemimpin yang laki-laki kayaknya lebih clear nih kalau mimpin gitu. Kalau tapi ngambil coba keputusan kalau sekarang berarti tes dulu deh hormon testosteron. ya, tapi once dia udah mulai ragu-ragu, jadi kita bilang ya mulai jadi kayak cewek nih ya gitu, baperan. Itu pengaruh usia nggak sih, Dok? Nah, sekarang ya, dengan lifestyle yang jelek, yang tadinya gambaran low testosteron itu dulu terjadi mungkin usia 60 ke atas, bisa terjadi di usia 40, early 40 udah bisa keluar. Karena lifestyle.
mau nanya dulu sedikit. Berarti kalau dia lifestyle-nya bagus, umur 60 masih bisa bagus? Bisa. Ya. Nice. Berarti ada harapan. Oke, Ada kita selalu. lanjutkan, Dok. Ya. Nah, itu baru dari sisi mood, ya. Terus ada lagi yang paling penting dari sekedar mood ya. Tapi apa? Kesehatan pembuluh darah. Ya, kardiovaskular ya. Jadi testosteron itu ada salah satu hormon pada laki-laki yang melindungi kesejahteraan pembuluh darahnya. Ya, jadi ketika testosteronnya rendah, bayangin kalau lifestyle kita jelek. Kita bayangin aja ya. Laki-laki lifestyle-nya jelek, ya, makan berantakan, tidur juga kurang, nggak olahraga, terus nggak bisa manage stres, perut buncit gitu kan, insulin resisten, low testosteron gitu kan, itu udah jelas ujung-ujungnya nanti ya mulai dari diabetes, ya, penyakit jantung, stroke dan lain-lain. Karena ada satu faktor, walaupun tidak, testosteron itu bukan akan mencakupi semua faktor, tentu tadi ada insulin resisten dan lain-lain, tapi testosteron itu juga bikin dia faktor yang ngejaga pembuluh darahnya berkurang gitu. Jadi penjaga pembuluh darahnya berkurang atau menurun gitu loh, kualitas untuk menjaga pembuluh darah sehingga menimbulkan tadi itu ya penyakit-penyakit metabolik ujung-ujungnya ya. Jadi sekarang beberapa dokter pada pasien laki-laki yang ada gangguan metabolik atau metabolic disease-nya pasti dia akan concern dengan testosteronnya. Jadi nggak cuma ngobatin diabetesnya aja, nggak cuma ngobatin obesitas. Kalau low testosteron nggak kelar-kelar obesitasnya. Yes, jadi pasti berkaitan sama hormon testosteronnya pasti menurun. Ya. Dan tanda berikutnya lagi tadi kan dari sisi mood dan lain-lain, terus penyakit kardiovaskular. Lalu apalagi pada orang-orang yang testosteronnya rendah itu muscle mass-nya udah turun. Ya, jadi itu semua berkaitan, ya, semuanya berkaitan. Kalau muscle mass-nya turun, fat mass naik, ya, muscle turun, fat naik, visceral fat naik, metabolic disease, muaranya semuanya akhirnya ke satu titik, ke penyakit metabolik akhirnya. Ya, jadi makanya kita concern banget dengan testosteron. Jadi kalau nih yang dengar belum pernah usia 40 tahun ke atas, belum pernah cek testosteron dan keluhan-keluhan yang tadi kita sampaikan mulai kelihatan, ceklah. Cek, jadi mudah-mudahan ini bisa mengencourage, menginformasikan dan bisa mengencourage pada laki-laki nih. Otot nggak ada. Dok, mau nanya sedikit nih. Tadi dokter ngomong low muscle mass. Ini bahasa awamnya nih dok ya, tanggapannya. Waduh, kalau berarti menurun massa otot, berarti pengaruh ke alat kelamin laki-laki juga ya? Iya, kalau nanti di ujungnya, kalau misalnya kan kita selama ini hanya berpikir testosteron dengan seks, ya, which is right, ya. Jadi kalau misalnya laki-laki yang testosteronnya low, ya sex drive-nya berkurang, ya, keinginan libidonya turun. Ya. Lalu sampai nanti testisnya juga mengecil, gitu kan, ereksi juga udah susah, gitu. Terus cairan semen tuh cairan apa ya? Cairan laki-lakinya juga sedikit gitu kan, tentu spermanya juga kualitasnya buruk ya. Jadi untuk urusan seks kali malah lebih sering didengar yang hubungannya sama testosteron, tapi orang-orang itu justru nggak langsung mengkaitkan testosteron dengan penyakit lain ya. Nggak langsung menghubungkan testosteron dengan misalnya hair loss pada laki-laki ya, atau fatigue. Ya. Ini bawaannya dulu kayaknya seger banget. Sekarang kok belum apa-apa gue udah capek ya gitu. Kayaknya umur nih, iya. Nyalahinnya umur gitu ya. Tapi umur jangan disalahin sih. Ya sekarang bisa diatasi gitu ya. Jadi kita emang mesti concern. Jadi kalau ngomong testosteron, intinya bukan hanya bicara soal seks. Pada laki-laki ya. Jadi testosteron itu kita bilang pada laki-laki itu untuk well-being.
well-being. Ya, well-beingnya laki-laki. Dia ngerasa sehat, dia ngerasa nyaman. Ya namanya juga tadi moodnya yang berantakan, testosteronnya kita bagusin, calm lagi. Well-being, Terus mau berpikir ketika banyak masalah, mikirnya clear lagi. Gitu. Bisa diberesin ya, Dok? Bisa dong, ya. Jadi yang step awalnya tentu assessment. Cek dulu. Tetap harus cek dulu ya, Dok ya. Periksa dulu testosteronnya gitu di lab. Ya, periksa darah. Yes, tapi tentunya ke dokter dulu sehingga juga dapat surat dulu pengantar. untuk kita arahin gitu kan. Tiba-tiba pemeriksaan testosteron kan ada beberapa. Jadi apa nih, testosteron total kah, free testosteron kah, PSA-nya mesti diperiksa apa enggak? Ini jadi banyak. Jadi mesti konsultasi dulu. Oke, jadi tadi yang udah disebutin sama Dokter Grace gejala-gejalanya itu kalau healthier ada yang merasa mengalami, semoga ini bisa memberikan pencerahan dan jangan ragu-ragu untuk memeriksakan diri. Jangan ditunda-tunda. Ya karena itu tadi kaitannya ke masalah well-being. Kalau udah masalah well-being tuh berat banget, itu udah masalah kualitas hidup kita ujungnya ya, Dok ya. Oke, Dok, ada hal lain yang mungkin dokter ingin sampaikan? Nah, aku tuh pengennya kita itu kalau bisa ya itu tadi umur 60 ya masih pada laki-laki testosteronnya masih bagus bisa gitu ya, Dok? Bisa ya. Harus bisa ya. Jadi kan kembali lagi ke lifestyle ya. Jadi lifestyle seperti apa sih yang bisa membuat testosteron kita nggak kegerus gitu loh. Yes, ya. Coba gimana, Dok? Ya, yang pertama nih, yang menggerus testosteron pertama kali itu sebenarnya to be honest stres. Ya, aku pernah nerangin yang namanya cortisol still, pregnenolone still itu hormon kortisol itu mengambil bahan baku hormon lainnya sehingga hormon seksnya terpinggirkan ya. Jadi yang laki-laki dan merasa pekerjaannya bergelut dengan stres, terus tiba-tiba ada keluhan gampang mood changes, terus gampang lelah, ya senggol bacok gitu kan. Cobalah periksa testosteronnya ya. Jadi yang pertama kali nyolong kita punya testosteron ya stres. Kemudian Dok? Yang kedua, kita mau maintain supaya testosteron kita baik, kita mesti ya kembali lagi istirahat yang cukup. Tidurnya mesti benar ya, tidur ya, sleep well ya, udah sering kita sampaikan kan, tidur itu dari jam berapa sampai jam berapa dan berapa lama, karena kapan tidur dan berapa lama tidur itu berpengaruh ya. Lalu yang ketiga tentu exercise ya. Exercise yang bisa nge-boost kita punya testosteron adalah resistance training ya. Laki-laki itu tetap membutuhkan resistance training buat testosteronnya. Jadi jangan kaget gitu loh kalau laki-laki di gym kan ototnya pada bagus-bagus karena testosteronnya emang optimal gitu. Dan agak tricky ya, olahraga yang maraton berkepanjangan, endurance yang gila-gilaan itu nyolong kita punya testosteron. Malah. Karena badan kita jadi stres. Malah. Jadi jangan salah ya. Ya, intinya segala sesuatu yang berlebihan yang nggak bagus ya. Itu. Lalu makanan. Ya. Kita butuh veggies ya, sayur-sayuran. Oke. Lalu kita butuh vitamin D. Kita butuh healthy fats ya, lemak baik dari alpukat ya, ikan-ikanan ya. Lalu kita butuh zinc ya. Itu hal-hal yang kita butuhkan untuk nutrisi, untuk memboost si testosteron gitu ya. Jadi memang sekarang ya zaman marketplace banyak banget. Kalau kita di marketplace ABC itu testosteron booster apa segala macam. Nah, harus kita pelajari dengan baik gitu. Memang ada beberapa seperti tribulus lah, tongkat ali lah, apalah segala macam. Kalau hanya mengandalkan itu aja belum lengkap. Karena penyebabnya tidak diselesaikan. Selama kita mau minum testosteron booster tapi stresnya nggak di-manage, tidurnya berantakan, nggak olahraga, terus nggak makan healthy fats untuk kan kolesterol ya, bahan bakunya testosteron, percuma. Jadi tetaplah ya harus dijalani healthy lifestyle-nya itu tetap harus. Nah, kalau mengenai tadi testosteron booster or whatever it is, itu
mungkin membantu bila healthy lifestyle dijalani. Yes, Intinya betul. begitu ya dok ya. Jadi itu urutan kesekian. Healthy lifestyle dulu, baru nanti kita boleh pakai suplementasi. Suplemen itu boleh gitu. Tapi jangan lupa aware dulu tadi sama gejala yang sudah dibilang gitu kan. Banyak sih emang dok yang nggak aware dok. Iya. Karena mereka nyari jalan pintas gitu, begitu kayaknya ini gue mesti naikin testosteron nih. Ya udah ada suplemen buat naikin testosteron nggak? Hanya gitu. berpikir dengan suplementasi and then all problems is solved. Enggak. Selama stresnya, kan tadi sampaikan bahwa yang nyolong nomor 1 adalah stres. Jadi selama nggak manage stres, percuma. Oke, ada lagi dok untuk mungkin yang bisa dokter sarankan mengenai makanannya apa sih? Sebenarnya tadi apa namanya yang ini ya apa namanya yang buat memaintain testosteron. Nah sekarang makanan-makanan yang ngegerus testosteron kita ya tentu nomor 1-nya sugar. Udah pasti. Ya, sugar itu bikin badan kita stres. Kembali lagi ya ke topik stres ya. Sugar ya, susu ya, dairy ya, terus processed food ya, terus apa namanya soy ya, susu soy, whatever, soy itself juga bikin ya dalam segala bentuk soy. Iya gitu ya. Jadi terutama itu. Memang ada yang bilang kayak misalnya susu atau daging yang tidak organik juga bisa merusak atau menekan testosteron kita, tapi ya nggak sehebat sugar lah. Ya, nomor 1 tetap sugar lah. Oke, itu tadi yang menggerus dok. Yes. Oke, nah kalau yang memperbaiki seperti biasa yang sering kita ngomong yang tadi ya, untuk memperbaiki atau memaintain si testosteron supaya nggak cepat turun. Yang seperti aku udah sebutin tadi. Dan seperti biasa itu selalu kita ulang-ulang ya di podcast kita, makanan-makanan sehat tadi, real food kayak gitu-gitu, terus no sugar kayak gitu-gitulah ya. Healthier bisa cek di podcast kita yang lain. Ada lagi dok? Udah, kayaknya tinggal dijalanin. Oke. Healthier. Happy Men's Health Month, dan semoga ini bisa mengencourage para healthier agar mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, well-being, begitu dokter ya. Oke, dari Dr. Grace dan saya Reno, Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.